Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul The Devil Below tahun 2020 hiji. Film ini mengisahkan tentang sekelompok ilmuwan yang berniat meneliti di sebuah pertambangan. Namun seperti biasa, penelitiannya itu tidak akan baik-baik saja. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pertambangan batubara bernama Sokum Hill. Ada seorang bapak-bapak bernama Ucup dan anaknya yang bernama Erik, di mana mereka baru saja selesai bekerja di pertambangan itu. Dan ternyata si Ucup ini adalah pemilik dari pertambangan itu. Kemudian si Erik pun berniat kembali lagi ke pertambangan untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Kira-kira makhluk apa yang menggondol si Erik? Kalem heula atuh, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu 10 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan ke seorang kewes cantik bernama Erin yang sedang melihat berkas-berkas dari pertambangan itu. Di mana berkas itu menceritakan tentang terjadinya kebakaran hebat di pertambangan Sokum Hill hingga menewaskan puluhan orang dan ratusan lainnya menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, si Erin pun mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Darren yang mengatakan bahwa timnya sudah siap untuk melakukan perjalanan. Mendengar hal itu, si Erin pun bergegas pergi. Dan ternyata si Erin ini berniat pergi ke pertambangan Sokum Hill untuk mengantar para ilmuwan, di mana mereka bertujuan untuk meneliti di pertambangan itu. Singkat waktu, sesampainya di pemukiman, si Erin yang tak tahu jalan pun berniat menanyakan ke seorang warga lokal jalan yang menuju ke pertambangan Sokum Hill. Setelah diberitahu oleh warga lokal, si Erin pun bergegas pergi. Namun selepas si Erin pergi, tiba-tiba si Jenggot mengabarkan ke temannya bahwa mereka dalam masalah. Kira-kira apa maksud dari perkataan si Jenggot? Pura-pura gak tahu aja dulu. Sementara itu, si Erin yang sudah tahu jalan pun bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke gerbang menuju pertambangan itu. Namun karena pagarnya dialiri listrik, si Erin pun berniat untuk mencari jalan lain. Melihat hal itu, si Saun pun merasa heran kenapa di tempat antah berantak seperti ini pagarnya dialiri oleh listrik. Namun dirasa itu untuk mencegah Bagong yang masuk, si Darren pun tidak terlalu memikirkannya. Setelah berhasil melewati pagar itu, mereka pun bergegas pergi menuju ke pertambangan. Singkat waktu, dirasa waktu sudah mulai poek, mereka pun berniat berkemah di pinggiran sungai. Di malam harinya, si Saun pun menceritakan tentang sesosok makhluk yang menurut Cenah menghuni pertambangan itu. Dia pun menunjukkan sebuah rekaman yang diduga suara dari makhluk itu.
Mendengar hal itu, si Darren yang merasa paling ilmuwan pun menduga mungkin saja itu suara dari lempengan bumi saja yang bergeser. Kemudian kita diperlihatkan ke beberapa warga lokal yang sedang memperbaiki pagar pembatas yang rusak. Mereka pun menduga ini ulah si Arin dan kelompoknya. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke seorang pria bernama Ken yang sedang mengecek area lain dari pertambangan itu. Tidak lama kemudian, si Ken yang mendengar sesuatu pun berniat untuk mengeceknya. Malang sekali, si Ken pun harus modal mengenaskan setelah tangkuraknya dicolok oleh makhluk yang menghuni pertambangan itu. Kembali ke si Dale dan teman-temannya yang sedang memperbaiki pagar pembatas itu. Tidak lama kemudian si Abah Ucup yang kini sudah jompo pun datang, di mana dia menyuruh si Dale untuk mencari si Arin dan kelompoknya dan mengusir mereka dari tempat ini bagaimanapun caranya. Lalu kita dialihkan ke si Darren yang berniat berterima kasih ke si Arin karena telah mengantarkan mereka ke tempat ini. Kemudian si Arin pun menanyakan tujuan dari mereka yang sebenarnya. Lalu si Darren pun menjelaskan bahwa tujuan mereka datang ke tempat ini hanya ingin mencari tahu penyebab ratusan orang menghilang di pertambangan ini. Setelah menceritakan tujuannya ke si Arin, si Darren pun bergegas pergi untuk beristirahat. Di keesokan harinya, mereka pun bergegas pergi melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke pertambangan itu. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun menemukan sebuah lubang yang dihalangi oleh pagar pembatas dan lagi-lagi dialiri oleh listrik. Maybe bypass it. Grate's unstable. It's not safe. Setelah membuka paksa pagar pembatasnya, si Darren pun berniat untuk mengukur kedalaman dari lubang itu. Betapa kagetnya si Terry setelah mendengar suara aneh dari lubang itu. Kemudian dia pun meminta si Darren untuk mendengarkannya. Melihat si Terry digusur ke dalam lubang, si Arin pun mengajak si Jamie masuk ke dalam lubang itu untuk mencari keberadaan si Terry. Let's go. Sesampainya di dalam, mereka pun bergegas untuk mencari keberadaan si Terry. Terry! 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 Namun tanpa mereka sadari, sesosok makhluk sedang mengintai keberadaan mereka. Sementara itu, si Saun dan si Darren yang sedang menunggu pun kaget setelah melihat kedatangan si Dale. Kemudian si Darren pun berniat untuk meminta bantuan ke si Dale. Namun bukannya membantu, si Dale pun nampak kesal setelah melihat pagar pembatas yang menutupi lubang itu sudah mereka buka. Kemudian dia pun berniat untuk melakukan sesuatu. Do that, there's people down there. What's going on? Dirasa sudah terjadi sesuatu di luar, si Arin pun mengajak si Jamie untuk segera keluar dari lubang ini. Setelah berhasil keluar, si Arin pun nampak kaget setelah melihat seseorang yang pingsan. Kemudian dia pun berniat untuk membantunya. Namun si Darren yang tak ingin urusannya semakin panjang, mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari tempat ini.
Di perjalanan, si Shaun pun langsung menyalahkan si Darren karena ambisinya itulah si Terry menjadi korbannya. Di tengah adu bacot, tiba-tiba sungguh suwe, akibat kebanyakan bacot di jalan, mobil mereka pun harus masuk ke dalam ruyuk. Mau tidak mau, mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan cokor. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Dale yang baru saja sadar dari pingsannya. Naas sekali, si Dale pun harus dimangsa oleh makhluk itu. Sementara itu, si Arin yang mendengar suara alarm pun menyangka bahwa itu pertanda untuk menangkap mereka. Mereka yang ketakutan pun berniat keluar dari pertambangan ini. Di tengah ketakutan, mereka yang melihat mobil melintas pun tanpa pikir panjang langsung naik ke mobil itu. Namun naasnya, si Shaun harus menjadi korban dimangsa oleh monster itu. Sesampainya di pemukiman, si Abah Dayat pun langsung memarahi si Arin dan kelompoknya karena gara-gara mereka lah si monster itu keluar dari sarangnya. Hingga tidak lama kemudian datanglah si Abah Ucup yang menanyakan tujuan mereka datang ke tempat ini. Lalu si Darren pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin meneliti di pertambangan itu. Setelah mendengar penjelasan dari si Darren, si Abah Ucup pun mengatakan jika seharusnya mereka tidak datang ke pertambangan itu karena di pertambangan itu dihuni oleh sosok monster yang sangat menyeramkan. Tidak lama kemudian, si Isoh pun mendapatkan kabar dari rekannya bahwa ada salah satu lubang yang terbuka, di mana lubang itu yang dibuka paksa oleh si Darren dan teman-temannya. Lalu si Abah Ucup pun meminta si Isoh untuk segera menutupnya sebelum itu terlambat. Sementara itu, si Arin yang mendengarnya pun berniat ikut untuk mencari teman-temannya yang hilang. Di tengah perjalanan, mereka pun kaget saat mendengar sesuatu di balik ruyuk. Dirasa itu si monster, mereka pun bergegas untuk bersembunyi. Dirasa mereka sudah dikepung si monster, si Abah Dayat pun berniat untuk mengalihkan perhatian agar si Isoh bisa segera pergi dan menutup lubang itu. And the lighter. Tak ingin pengorbanan si Abah Dayat sia-sia, mereka pun bergegas pergi. Namun dikarenakan monster itu masih mengejar mereka, mereka pun berniat bersembunyi di sebuah rumah. Di tengah ketakutan, si Jami pun menanyakan cara untuk melawan monster itu. Lalu si Isoh pun memberitahukan bahwa monster itu sensitif terhadap suara. Setelah memberitahukannya, si Isoh pun mengajak mereka untuk segera keluar dari rumah ini. Di tengah kepungan para monster, si Jami pun terjatuh ke sebuah lubang yang ada di rumah itu. Dirasa itu aman, mereka pun berniat keluar melewati lubang itu. Ternyata lubang itu terhubung dengan sarang si monster. Melihat hal itu, si Isoh pun berniat untuk mengalihkan perhatian agar si Arin dan teman-temannya bisa selamat.
Di tengah pelarian, si Jamie yang melihat para monster berdatangan pun berniat untuk meledakkan monster itu. Sungguh suwe, akibat lemparannya sabun, si Jamie pun harus terkena ledakannya sendiri. Di tengah sekaratnya, dia pun langsung dibawa oleh si monster. Di tengah lasar liur, si Arin pun langsung mengajak si Darren untuk segera pergi dari tempat ini. Kemudian di saat mereka sedang beristirahat, si Darren yang nampak sudah kena mental pun meminta maaf ke si Arin karena gara-gara dialah si Arin ada di tempat ini. Lalu si Darren pun menceritakan tujuan dia yang sebenarnya, di mana dia sebenarnya disokong oleh sebuah perusahaan swasta, di mana perusahaan itu menginginkan pertambangan ini. Dan kini si Darren pun menyesali semua perbuatannya karena gara-gara dialah semua teman-temannya menjadi korban. Setelah mendengar hal itu, si Arin pun meminta si Darren untuk menunggu di tempat ini sementara dia akan pergi untuk meminta bantuan. Kemudian kita dialihkan ke beberapa warga lokal yang berniat untuk menahan si monster agar tidak keluar dari pertambangan ini. Sementara itu, si Arin yang berhasil keluar dari lubang pertambangan itu pun bergegas pergi untuk meminta bantuan. Namun tidak lama kemudian dia pun mendengar suara yang mendekat. Dirasa itu si monster, si Arin pun bergegas bersembunyi. Dirasa si monster itu sudah pergi, si Arin pun bergegas keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba malang sekali, si Arin pun harus tertangkap oleh si monster itu. Beberapa saat kemudian, si Arin pun hendak dibawa ke sarang si monster bersama si Isoh yang berhasil ditangkap juga. Sesampainya di sarang si monster, si Arin pun melihat si Darren yang sudah ditangkap lebih dulu. Kemudian si Darren pun meminta ke si Arin untuk mengambil granat yang sudah dia bawa. Namun karena sudah dicucuk racun si monster, si Arin pun nampak kesusahan mengambil granat itu. Hingga tidak lama kemudian si monster pun datang, di mana dia berniat membawa si Arin untuk dijadikan makanan ratu dari monster itu. Melihat si Arin dalam bahaya, si Darren pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dengan bantuan alarm HP-nya si Darren, akhirnya si Arin pun berhasil meledakkan ratu dari monster itu. Kemudian mereka pun bergegas keluar dari pertambangan itu. Namun di saat mereka akan keluar dari pertambangan itu, si Darren yang melihat para monster semakin banyak pun berniat untuk melakukan sesuatu. Demi si Arin bisa selamat, si Darren pun mengorbankan dirinya menjadikan makanan si monster. Hingga di tengah kesedihan, untung saja ada Pak Ucup datang menyelamatkan si Arin.
Setelah itu, Pak Ucup pun berniat mengantarkan si Arin keluar dari pertambangan ini. Setelah keluar dari pertambangan, si Arin pun menanyakan ke Mbah Ucup kenapa tidak memberitahukan ke publik tentang keberadaan monster itu. Namun Mbah Ucup merasa orang-orang tidak akan mempercayainya. Kemudian si Abah Ucup pun mengajak si Arin untuk tetap tinggal di sini dan bersama-sama melawan monster itu. Dan sungguh geloknya, bukannya pulang beristirahat dan menjauh dari monster itu, si Arin malah menyetujui ajakan dari si Abah Ucup itu. Liur aing mah. Dan film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari The Devil Below tahun 2002 hiji. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.